Sky pindah dari rumah orang tuanya. Ini adalah hari pertama dia hidup mandiri. Uang tabungannya hanya cukup untuk menyewa rumah aneh ini yang ada di daerah Bokeh. Oh, dan rumahnya gaib sekali. Sky sangat suka serial Buffy, jadi dia akan suka di sini. Yang terpenting, orang tuanya tidak akan mengaturnya. Sekarang hidupnya benar-benar terbalik. Sekarang sudah jelas kenapa tulisan di iklannya terbalik. Dia harus membeli sepatu anti gravitasi. Oh, ini Monica. Dia adalah detektif gaib lokal. Sky mengira Monica ingin menangkapnya. Kasus donat yang tergigit sudah dipecahkan 5 tahun lalu. Tapi detektif ini mau yang lain. Para warga memprotes rumah ini. Ada sesuatu yang aneh di sini. Seseorang membalik rumah-rumah di pesisir barat selama 8 tahun. Tapi ini tidak sederhana. Pertanyaannya adalah, di manakah Sky berada selama 8 tahun ini? Pesta pindahan rumah yang hangat, penjahat itu menyeretnya ke permainan. Baiklah, ayo bermain. Monica sangat tersiksa oleh penjahat gaib selama beberapa tahun ini. 3 orang tersangka dan semua ancaman kejahatannya mengarah pada rumah terbalik Sky. Detektif itu sangat bekerja keras. Dia memilih minum kopi susu kacang alih-alih tidur. Pekerjaan alih-alih keluarga. Suara-suara di kepalanya alih-alih temannya. Tapi sekarang ada Sky. Mungkin Sky bisa membantu investigasinya. Monica merasa penjahatnya ada di dekat sini. Intuisi profesionalnya selama ini belum pernah salah. Seseorang mengacak barang buktinya, hasil karyanya. Detektif itu putus asa. Ayo, bantu investigasinya. Beri petunjuk di komentar susunan barang buktinya. Ini malam pertama Sky di rumah barunya. Tidur di dalam rumah terbalik memang sangat tidak nyaman. Dia selalu jatuh dari ranjang, lakban yang selalu berguna. Dulu ayahnya memakai untuk mengobati lengannya. Gravitasi konyol, tidak mudah mempertahankannya meski memakai lakban. Ini kesalahan para ilmuwan. Mereka menemukan fisika dengan hukum yang konyol. Spider-Man pernah tinggal di rumah ini sebelum Sky, dan dia bukan orang yang rapi di dunia pahlawan super. Sky hanya ingin mengunggah selfie-nya di rumah barunya ke Instagram. Orang pertama yang suka dan memberikan komentar adalah Spider-Man. Oh, dia mengirim kartu pos untuknya dan menempel jaring laba-laba di sudut ruangan. Perhatian semacam ini membuatnya lebih kesal dibandingkan acar di burger. Monica menemukan setidaknya sedikit petunjuk kasus. Dia membuat kemajuan. Dia menemukan pengisi daya yang cocok. Tapi pengisi dayanya aneh. Daya gawainya justru malah berkurang. Semua stop kontak di rumah ini berfungsi begini. Penjahat kejam masuk ke dalam tabletnya Monica. Iya, dia sedang mengolok-ngolok Monica. Dia tidak pernah diejek seperti ini semenjak SMA. Penjahat ini umurnya 8 tahun. Monica kesal dan memang itu yang diinginkan penjahatnya. Akhirnya mereka pun bertemu. Benarkah dia sudah menangkapnya? Tidak. Dia tidak pernah sedekat ini. Oh, penjahatnya melarikan diri dari keadilan kali ini. Sky ingin melanjutkan bersih-bersih. Seperti yang kita tahu, stop kontak di rumah ini tidak berfungsi. Dia pakai tongkat bisbol daripada penyedot debu. Orang tuanya menyalahkan Sky karena tidak berolahraga. Dia menemukan uang di antara debu. Monica memeriksanya apakah itu sungguhan. Dia harus menyita uang kertas itu untuk analisis yang lebih detail. Ini pertama kalinya detektif punya uang $100 di sakunya. Sky melanjutkan bersih-bersih dan menemukan barang bukti lainnya. Dan kali ini dia tidak ingin untuk mengganggu sistem penegakan hukum. Di dalam rumah ini ada banyak hal yang sulit dijelaskan. Semua barang-barang tetap diam di atas meja nakas yang terbalik. Sky lebih memilih untuk tidak bertanya. Rumahnya membuat keputusan untuknya. Menurutnya menatanya dengan terbalik itu modis. Monica tidak pernah mengerti dengan gaya. Kita sudah melihat topi dan jas hujannya. Sky hanya perlu membiasakan diri.
Detektif itu bekerja siang dan malam. Dia tidak punya kehidupan pribadi dan harus memberikan alasannya. Sky mencari tahu yang ingin dikatakan sang seniman dengan lukisan ini. Monica yakin kalau seni sesungguhnya adalah donat. Tapi penjahat itu tidak memberikan Monica istirahat. Monica bisa menangkapnya tapi tangannya terikat oleh seni. Sky ingin mencoba strategi yang baru. Dia ingin hantu itu menyukainya. Tidak mudah untuk merias wajah dengan benar saat bayangannya terbalik. Ini ketiga kalinya dia memulas pipinya alih-alih matanya. Monica mengira penjahat itu mengolok-ngolok Sky. Sky menemukan saklar. Dia masih di usia menekan tombol saat melihatnya. Apalagi jika ada tanda peringatan. Oh, gravitasi sudah kembali ke rumahnya. Ini bahkan berlebihan. Sukai video ini untuk mengembalikannya seperti semula. Terima kasih teman-teman. Sky makan sereal dengan susu asam untuk sarapan. Rasanya benar-benar tidak nyaman buang air di rumah yang terbalik, tapi ada toilet umum di halaman belakang. Sibuk? Sebaiknya selama 1 jam jangan masuk setelah digunakan detektif. Kejahatan yang sesungguhnya terjadi di tempat itu. Dia juga meminum susu itu. Sky mengganti lukisan di dinding. Rumahnya makin lama makin terasa nyaman. Dia menjadi tuan rumah meskipun ada masalah dengan gravitasi. Masalah rumit selalu memiliki solusi yang sederhana dan lantainya harus dibersihkan. Sebagai seorang anak, dia suka film kartun Cinderella. Dia bahkan ingin seorang ibu tiri. Dia hanya tidak tahu apa artinya. Gadis konyol itu ternyata selama ini menyirami tanaman palsu. Itu sangat lucu. Monica menemukan barang bukti, helaian rambut warna biru yang bisa milik siapa saja. Bagaimana menurut kalian? Helaian rambut siapa ini? Tulis di komentar. Sky makin terbiasa dengan rumah terbalik. Dia mengajak Monica bermain catur dan strateginya tidak berhasil. Dia sangat butuh bantuan. Oh, bidak catur pertama yang dikalahkan Monica. Tapi apakah ini? Ini musuh bebuyutan sang detektif. Dan dia tidak membantu Monica. Dia membuat Monica tersudut, skakmat. Dan Sky pun menang. Detektif itu sangat panik. Sky sedang mengepel lantai dan Monica mengira Sky menutupi jejak kejahatan. Tuan rumah meminta Monica melepas sepatunya dan memakai sandal. Rumah bersih adalah kunci kenyamanan dan kesejahteraan. Gravitasi memainkan lelucon pada Monica. Sepatu jatuh mengenai kepalanya. Seperti inilah orang-orang dapat ide brilian seperti Einstein. Dia menemukan sebuah petunjuk. Apa ini bisa berarti sesuatu? Itu adalah foto kelulusan. Alarm. Itu penjahat yang sama. Burger lezat dan susu asam. Sky ingin menghabiskannya apapun yang terjadi. Burgernya menjadi dingin selagi dia menatapnya. Dia bisa menghangatkannya di lampu gantung di lantai. Dia belum memiliki kompor dan microwave. Oh, akhirnya selesai. Monica datang lagi. Sky bosan dengan kunjungannya. Dia selalu cari barang bukti, tapi tidak ada hasilnya. Dia menaruh ponselnya di lampu gantung. Lampu gantung ini kan digunakan untuk memanaskan makanan, detektif konyol. Yang tersisa dari ponsel hanya plastik yang meleleh. Sky sedang ingin berolahraga. Dia bermimpi menjadi anggota NBA wanita. Dan apakah ini? Itu penjahat yang sama. Sepertinya Sky mengenai rumah penjahat itu dengan bolanya. Dia tinggal di bawah tanah. Apa dia tikus mondok? Tidak sopan mengambil bola dari seorang gadis. Sky tidak punya banyak barang untuk diambil penjahat itu. Untungnya, Monica ada di dalam toilet yang terdekat. Detektif itu memeriksa tempat itu dan tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Sky kecewa dengan kehidupan orang dewasa dan ingin menjual rumahnya. Dia tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, tapi tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali ke ruang bawah tanah rumah orang tuanya. Pria terbalik ini tertarik dengan rumahnya Sky. Hari ini Sky beruntung. Ini adalah transaksi terbaik dalam hidupnya. Oh, itu Monica lagi. Dia melacak penjahatnya dan ingin Sky membantu menangkapnya. Dia hanya sedang cari pekerjaan. 3 orang teman menerima paket yang aneh. Kira-kira apa isinya? Kotak ajaib memberikan kekuatan super. Sekarang Monica memiliki elemen api.
Jenny adalah rumah dari tanaman, tanah. Dan Sky benar-benar mengejutkan, elemen air. Semua itu adalah ide Joe, teman mereka. Dia mengundang mereka ke pesta ulang tahunnya. Itu cerita seru baru tentang para elemen, para tokoh utama gadis Trum Trum Tree. Sky tahu kalau pestanya dimulai jam 6. Ini sudah jam 4 dan dia belum siap. Dia sangat panik. Banyak hal yang harus dikerjakan. Panik tidak akan membantu. Sky harus menenangkan diri dan minum sesuatu. Itu bukan masalah untuknya. Dia hanya memerlukan gelas. Tarik napas, buang napas. Hitung sampai 3 dan pikirkan hadiah untuk Joe. Sky hanya punya botol-botol kosong dan sihir. Ini adalah ide terbaiknya. Sedikit air, beberapa ikan. Akuarium spesial untuk Tom sudah siap. Monica sudah mendekorasi ranjangnya dengan gaya elemennya. Sekarang dia siap membuat hadiah untuk teman tersayangnya. Benar, kedatangan Monica adalah hadiah terbaik. Teman-temannya tidak akan datang dengan tangan kosong. Makanya hadiah membara darinya harus bisa membakar Joe dengan perhatiannya. Pestanya akan bersinar terang sampai bisa dilihat alien dari galaksi lain. Lampu gantung buatannya ternyata berapi-api. Pemadam kebakaran datang. Dia berpikir kalau ini kebakaran sungguhan. Tapi kebakaran sesungguhnya adalah Monica. Pemadam kebakaran adalah kelemahannya. Dan tidak ada alat pemadam api yang bisa memadamkannya. Jenny juga punya banyak masalah. Rambutnya sangat berantakan. Tapi dia punya semprot rambut ajaib. Bisa melakukan apapun. Apalagi yang bisa dilakukannya? Bingkai kaca lumut imitasi. Menarik. Itu adalah kecantikan alami. Hadiah ulang tahunnya sudah siap. Dia hanya perlu membungkusnya. Joe pasti akan sangat senang. Sky benar-benar bersedih. Bunganya mati. Bunga itu pemberian penggemarnya. Dia harus kembalikan perasaannya. Sky kehausan di malam hari sampai meminum habis airnya. Jangan menangis. Air mata bisa membantu dengan diisi di alat penyiram tanaman. Dia bisa mengisi air kolam renang kota. Bunganya sudah selamat. Jadi pria malang itu masih jatuh cinta pada Sky. Bunganya berkembang lebih baik karena air mata Sky. Selagi dia menikmati aroma bunga, ada yang mengambil alat penyiram tanaman dan meninggalkan batu bara. Menurut kalian siapa pelakunya? Para juri sekalian, tulis komentar kalian di bawah ini. Joe yang tampan sedang mempersiapkan pestanya. Semua harus sangat sempurna. Acara ini akan menghiasi lini Instagram dan TikTok-nya. Semuanya berjalan lancar, tapi alerginya kambuh. Elemennya adalah air. Tidak semua topan menghancurkan barang-barang. Tapi dia harus melakukan sesuatu pada debu dan alerginya. Dia tidak bisa seperti ini. Monica si gadis api tidak suka tatanan rambutnya. Apa itu mengejutkan? Rambutnya sangat nakal. Dia menang saat berkelahi dengan sisir. Jari-jari panasnya bagaikan catokan rambut. Butuh waktu lama mengeriting rambutnya. Jika bisa diluruskan, juga bisa dikeriting. Oh iya, lihat rambut keritingnya lebih banyak dari rambut anjing pudelnya. Jenny ingin mandi. Dia hanya gunakan ekstrak alami dari tanaman tropis untuk rambutnya. Apa yang terjadi? Airnya tidak mau keluar. Airnya habis setelah teman-temannya berkunjung. Jenny tidak menyerah. Dia temukan jalan keluar dalam setiap masalah. Untungnya temannya pengguna elemen air. Dia akan membantu dengan senang. Sekarang airnya akan mengalir. Kedua keterampilan Sky sama-sama hebatnya. Dia memperingatkan temannya kalau airnya akan datang, tapi dia sedang memata-matai. Pegang pipanya erat-erat, Jenny. Monica mengagumi dirinya sendiri. Dia punya cermin rias ajaib. Sentuhan akhir untuk riasan wajah dan dia sudah siap. Dia sudah tidak tampil di depan tamu-tamu lain yang mengaguminya. Tiba-tiba pensil alisnya tidak mau membuat garis. Teman-teman, dia butuh bantuan. Sukai video ini. Makin banyak yang suka, makin cerah riasannya. Sekarang cobalah Monica. Keren, berhasil. Terima kasih.
Tamu pertama Joe sudah datang. Dia adalah Sky, datang tepat waktu. Ciumannya membuat pipi Joe basah. Oh Jenny, kau tidak perlu mencium siapapun. Cukup berjabat tangan. Monica tidak perlu memberikan ciuman membaranya. Sebelum dia mengoleskan krim anti terbakar. Joe benar-benar kepanasan dari semua perhatian ini. Yang terpenting dalam pesta adalah keseruannya. Seluruh dunia harus tahu kalau mereka sangat senang. Mereka murid-murid terkeren di kampus. Itu menurut mereka. Berfoto ternyata tidak semudah yang terlihat. Mereka harus gunakan kekuatan super. Hasilnya bagus. Ayo cari sudut lebih baik. Tidak ada yang bisa membedakan mereka sedang kesal atau tersenyum. Sky punya filter foto yang menarik. Sekarang baru sempurna. Cantik itu menyakitkan. Ada yang bisa memberikan Joe iPhone baru? Kurasa tidak. Kami sudah melihat semua hadiahnya. Mereka kehabisan Coca-Cola. Tarian heboh Monica membuat suhu ruangan terlalu panas. Untungnya tangan Sky selalu siaga. Hari ini dia yang sediakan minuman. Sprite-nya sudah habis. Sebaiknya jangan membuat Monica kesal. Dia akan memeras minuman dari jarinya Sky. Es batu jadi penyelamat. Tiba-tiba Monica langsung berasap. Dia sudah tidak kesal lagi dan mereka bisa bersenang-senang lagi. Pengguna air pun terselamatkan. Semua orang menikmati pestanya. Mereka ingin makan popcorn. Tapi Joe tidak memakai microwave. Tidak baik untuk kesehatan. Dia pria yang menutup kamera laptop dengan stiker. Dan Monica, gadis yang punya keputusan sederhana untuk masalah yang rumit. Api dari keinginan makan popcorn berkobar dalam dirinya. Sepertinya ada operasi pendaratan di dalam panci. Dan Monica sepertinya minum obat hari ini. Kalian tidak akan saksikan orang membuat popcorn seperti ini. Tapi kalian tidak ingin melihatnya. Oh tidak, popcornnya jadi hangus. Tapi Sky dan Jenny harus tetap memakannya. Mereka sedang berpesta dan minumannya habis. Joe tidak punya waktu membersihkan kekacauan yang dibuat para tamunya. Dia tidak punya cukup tangan. Sky punya ide bagus membantunya. Mereka harus ubah bersih-bersih yang membosankan jadi permainan seru. Ayah Sky mau seorang putra. Dia memperlakukan Sky seperti laki-laki sampai umur 16 tahun. Dan Joe bermain dalam tim kampus. Dia pemain cadangan tapi punya bakat. Permainan pun dimulai. Para penonton bersorak. Pemain menunjukkan kemampuan terbaik. Joe tidak hanya memukul gelasnya saja. Dia mengubahnya menjadi lampu gantung yang indah. Ini menakjubkan. Joe membuat pestanya jadi sangat meriah dan memanas. Kedua gadis itu tidak mau riasan wajah mereka luntur karena keringat. Tiupan angin dari tangan Joe membuat sejuk para tamu. Tapi Sky si kutu buku lebih memilih untuk menyalakan AC. Itu menyakiti perasaan Joe. Baiklah, kita lihat siapa yang lebih keren, AC atau Joe. Oh, tokoh pria kita tidak akan memenangkan kontes ini. Para gadis itu sangat ingin mendukung Joe. Dan Joe mengalahkan mesin bodoh itu. Siapakah pemenangnya? Joe pemenangnya. Sky sudah cukup berhenti menyakiti perasaannya. Tapi tidak masalah, dia akan mengalahkan kipas angin. Elemen air baru saja menutup matanya. Dan Joe datang untuk balas dendam. Jenny ingin membantunya. Dia tidak pernah menyukainya. Bagaimana dengan kumis? Atau mungkin semak belukar? Joe hanya tertawa saja. Dan itulah yang terpenting. Kejahilan di pestanya sukses. Hei Sky, bangun. Dia tidak pernah menyemangati siapapun seperti hari ini. Dialah semangat dalam kelompok itu. Permainan baru saja dimulai. Joe dapat bola dan ingin mencetak angka, tapi tidak berhasil. Ayo coba lagi, ini gagal lagi. Sky berusaha keras untuk mendukungnya. Mungkin ini saatnya menggunakan kekuatan super. Seperti LeBron James, dia terbang melewati keranjang dan bola itu akhirnya masuk. Ini giliran Sky menunjukkan keterampilan bermain basketnya.
Sebuah kesalahan berdiri di bawah keranjang. Senyum Joe hilang dari wajahnya. Ulang tahun tidak akan lengkap tanpa kue yang lezat. Dan tentu saja, jangan lupakan lilin dan permohonan ulang tahunnya. Untungnya mereka mengundang Monica. Tunggu, Joe, jangan. Dia menyimpan peniup daun di bawah hidungnya. Saatnya untuk membuka hadiah. Hadiah Monica sangatlah cantik. Tapi dia belum melihat hadiah dari Jenny. Marga Satwa memenuhi ruangan dengan keceriaan. Dan akhirnya giliran Sky. Dia punya kotak yang terbesar. Jelas bukan ini yang diharapkan oleh Joe. Hadiahnya banyak sekali, padahal satu sudah cukup. Lampu gantung api Monica, cermin tanaman hidup dari Jenny, botol akuarium ikan Sky. Oh teman-teman, ayo pilih pemenangnya. Beri komentar hadiah mana yang menurut kalian terbaik. Jenny mendengar sesuatu. Jika ini bukan suara dalam kepalanya, lalu apa? Jenny sangat suka tidur dan bersantai di bawah matahari. Tapi dia sudah lama tidak melihat matahari karena Dylan mulai datang. Dia mengendalikan angin dan awan. Awannya menjauhkan matahari mendekati Jenny. Dia sama sekali tidak senang dengan kondisi ini. Nick mau menjelaskan semuanya pada Ruby dan memberikan hadiah untuk berbaikan dengannya. Tapi uang yang didapatkannya terbakar menjadi abu. Tapi Nick adalah pria kreatif. Kekuatan apinya membuatnya impulsif. Dia ingin mengelabui Jenny agar memberikannya uang. Mengalihkan perhatiannya sangat mudah meskipun bumi suka berhayal. Elemen bumi selalu punya banyak uang karena uang tumbuh di pohon untuk mereka. Ini hadiah untukmu dan Nick menginginkannya untuk dirinya. Tapi dia tidak tahu apa-apa soal berkebun. Tapi Ruby pikir Nick menyelamatkan tanaman demi dia. Beberapa orang dapat segalanya, dan yang lainnya tidak dapat apa-apa. Nick berpikir ini sangat tidak adil. Karena itulah dia melakukan aksi langsung melawan teman kayanya. Duel itu melanggar peraturan. Jadi mereka harus selesaikan duel dengan bermain video game. Pertarungan dengan video game selalu lebih baik karena mereka tidak menyebabkan kerusakan properti. Semua tergantung pada jari mereka. Jenny melalui musim yang berbeda. Dan berdasarkan suka yang dia dapatkan, ini waktunya mengubah dari musim panas ke musim gugur. Ayo gugurkan dedaunan tua ini dan membuat Jenny terlihat mempesona. Tapi jangan lupa dengan rumput liar yang muncul tiba-tiba. Dylan mengajak Jenny kencan dan dia menerimanya. Dylan berusaha untuk membuat Jenny terpesona dengan kemampuannya. Menang dart itu mudah kalau kau bisa kendalikan udara. Biasanya, Dylan dilarang masuk karnaval lokal karena dia memenangkan permainan dan menggagalkan kesempatan semua orang. Tapi hal itu membuat para gadis terkesan. Kau tahu yang seharusnya tidak dilakukan air dan bumi? Menonton film yang sedih. Kau akan tahu alasannya. Kesedihan pengendali air bisa meluap. Jadi, bumi harus menjauh atau keadaannya bisa jadi berlumpur sangat cepat. Para pengendali elemen ingin melakukan permainan. Bisakah kau tebak cincin siapa dan berada di mana? Dylan akan mengacak gelasnya dan sekarang adalah giliranmu. Ketik jawabanmu pada kolom komentar. Saat Dylan muncul dalam pesta, kau tahu sekeliling menjadi kacau seperti badai. Dylan adalah raja pesta. Tahu sebutan mereka untuknya? Dylan si badai.
Nick tidak cocok berada dalam pesta. Meskipun dia punya temperamen seperti api, dia lumayan pemalu. Tapi Ruby mau mengubah hal itu. Duet mereka memeriahkan pestanya. Dan hati mereka penuh dengan segala emosi. Apa kau pikir bumi mudah diusili? Tidak. Awalnya dia seperti target yang mudah. Tapi keusilan apapun yang berhubungan dengan air hanya akan memberinya energi. Dia bahkan berterima kasih membuatnya terhidrasi. Dylan dan Nick sering bertengkar, tapi mereka sebenarnya bersahabat yang akan selalu saling membantu. Walaupun mereka itu aneh, khususnya Nick dan kecenderungannya membuat kebakaran. Dylan membantu Nick membuat kesan bagus pada Ruby. Dia membuat Ruby meleleh dan akhirnya dia juga meleleh. Kalau Nick tidak punya refleks yang cepat, kencannya pasti sudah hancur. Tapi dia punya strategi bagus. Dan dia adalah koki hebat. Dia memang ceroboh, tapi dia berbakat. Dan setelah Ruby muncul, semuanya sangat berbeda. Hidup bersama Jenny bisa terasa sulit karena elemen bumi tidaklah bersih. Dia meninggalkan tanah di mana-mana. Mencoba mengubah ini sia-sia saja, tanah bagian darinya. Dia ini adalah elemen bumi. Untungnya bersih-bersih adalah hal mudah bagi Ruby. Air bisa membersihkan tanah. Mereka adalah tim sempurna. Sepatu biasa tidak akan bisa menahan kekuatan elemen. Ruby punya sesuatu yang istimewa untuk mengejutkan Jenny. Dia memesan sepatu spesial untuk membuka potensi yang Jenny miliki. Pacar mereka juga harus punya sepatu ini. Mereka terlihat keren memakainya, benar kan? Ruby bisa jadi emosional. Kalau rambutnya sedang tidak bagus, tetangganya di lantai bawah sebaiknya menyiapkan payung. Apa yang bisa dia lakukan tanpa Jules? Jules menyelamatkannya sepanjang waktu, dan elemen mereka saling melengkapi. Akhirnya pasangan kita akan pergi kencan ganda. Itu ide yang bagus. Mereka berdua sangat gugup dan mereka butuh bantuan dari temannya. Tidak ada yang boleh mengacaukan malam ini. Ini akan jadi malam yang sangat spesial. Para pria akan melamar para gadis. Meskipun kondisinya sedikit canggung, tetangga mereka menyelamatkan mereka. Tapi itu cerita yang lain. Para pria di kampus ini sangat agresif. Bagaimana seorang gadis mengatasi hal itu? Caroline sangat ketakutan. Di kelas sebelumnya, para pria selalu menarik kepangnya. Tidak mau. Ini harus diakhiri. Dia harus pura-pura menjadi seorang pria. Ayah Caroline adalah contoh bagus dari seorang pria. Dia hanya perlu mengamati dan meniru apa yang ayahnya lakukan. Seperti menyekat tangannya di baju. Itu bagus sekali, Caroline. Lupakan sopan santunmu.
Ini akan sepadan. Oh, sepertinya ayah mau berolahraga. Keluarga yang sporty. Caroline jadi terluka. Kau harus tangguh kalau mau melakukan semua ini. Dia bisa meminjam pakaian pria dari ayahnya juga. Selama ayah tidak menyadari pakaiannya hilang, dia sedang tidak sibuk dengan pekerjaannya. Dia menyadarinya. Iya, hanya ada sepasang celana bersih saja. Sekarang ayah dan ibu bertengkar. Kabur sekarang juga. Kelas baru Caroline bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Dia menyapa teman-teman barunya. Itu salam yang tulus. Lempar dibalas lempar. Tidak sulit menyesuaikan diri dengan mereka. Dia sudah mendapat rasa hormat. Salah satu teman sekelasnya curiga sesuatu. Rambut itu terlalu panjang. Ketahuan. Ups. Dia harus memperbaiki rambutnya.